Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raja Lutfi Abdillah sebagai moderator. Sebelah saya ada Mera sebagai penyaji dan sebelah saya ada Antonius sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja ke pokok pembahasan yang akan dibacakan oleh Antonius. Pada Antonius saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mewakili Kelompok membacakan materi kami yang berjudul pemberian kompensasi. Pertama, pemberian kompensasi. Sebuah imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atas jasa atau hasil kerjanya pada sebuah organisasi atau perusahaan, di mana imbalan tersebut dapat berupa uang ataupun barang, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian jenis kompensasi. Kompensasi dibagi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Di kompensasi finansial dibagi menjadi dua, yang pertama secara langsung, yang kedua tidak langsung. Kompensasi finansial secara langsung memiliki berbagai bentuk, antaranya gaji pokok atau upah minimum. Yang tidak langsung memiliki program yang berkaitan dengan proteksi asuransi kesehatan, asuransi kerjaan, dan simpanan pensiun. Kemudian kompensasi non finansial. Karena kompensasi non finansial ada dua jenis yang dapat diketahui. Dan kedua lingkungan kerja. Pekerjaan pada kompensasi biasanya berupa tugas-tugas yang menarik dan menantang, pemberian tanggung jawab, pujian dan apresiasi, pengakuan, serta pencapaian. Kedua, lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja, kompensasi dengan berbagai kebijakan yang mendukung manajer atau bawahan yang memiliki kompetensi atau partner satu tim yang kooperatif dan suasana nyaman pada lingkungan kerja. Kemudian tujuan dari kompensasi. 1. Mempertahankan karyawan berprestasi. 2. Mendapatkan karyawan yang berkualitas. 3. Menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. 4. Mengefisiensikan biaya. 5. Memenuhi administrasi legalitas. 6. Memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Individu yang berkompeten. 4. Menetapkan spektrum yang lebih luas. 5. Merefleksikan ekuitas. 6. Sejalan dengan hukum atau perundangan-undangan yang berlaku. 7. Kemudian kesimpulan. Kompensasi juga mempunyai tujuan yang sangat penting bagi perkembangan suatu perusahaan. Karena tanpa adanya kompensasi, perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Salah satu tujuan kompensasi adalah memberi karyawan yang memenuhi persyaratan, mempertahankan yang ada, menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya-biaya, dan mematuhi peraturan-peraturan legal. Kemudian saran, kompensasi sangatlah penting bagi perusahaan. Maka dari itu kompensasi harus sangat diperhatikan oleh perusahaan. Karena jikalau masalah kompensasi tidak berjalan dengan baik, perusahaan tidak akan berkembang dengan cepat karena masalah keuangan pasti keliru. Dan bagi karyawan, apabila masalah kompensasi tidak benar, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Jadi masalah kompensasi harus diperhatikan baik-baik. Itulah hasil dari kelompok 8. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 8. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Kami berikan waktu. Ya, Saudara Enggi. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Enggi Ramasya Putra. Saya dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok 8. Apakah kompensasi diberikan secara merata atau tidak untuk karyawan? Terima kasih. Ada lagi? Ulangi lagi. Tolong ulangi, Mas Enggi. Apa kompensasi diberikan secara merata atau tidak untuk karyawan? Ada? Ada lagi yang ingin bertanya? Cerita, mungkin? Masuk. Belum tanya, Don. Jangan bertanya. Ya, silakan Saudara Herdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdogan Grand Saputra dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, jika suatu perusahaan baru merintis sebuah perusahaan, apakah menurut kalian bisa langsung diperlakukan kompensasi atau memiliki trik yang lain untuk mempertahankan karyawan-karyawan kalian yang berkualitas? Terima kasih. Masih izin bertanya, Dak? Baiklah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sirat Tegus Rahmatillahi dari kelompok 7. Kenal. Saya akan bertanya kepada kelompok 8. Bagaimana jika suatu perusahaan tidak diberlakukan kompensasi? Apa yang akan terjadi dengan perusahaan tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penyaji? Sudah siap untuk menjawab? Ini jawab. Merah. Jawab yang siapa? Tidak tahu. Buka dulu, aku buka ini dulu. Jangan jujur nih, Yan. Buka dulu. Boleh bertanya udah? Boleh dong. Lauda labis. Pertanyaan Jadi lala tigo. Jadi. pertanyaan ini bisa diulang. No. Ulang lagi pertanyaannya. Iya, Joeng. Tolong Ton. Tolong Eng. Enggi Herdo Sirat. Enggi dulu. Pertanyaan yang aku tadi. Ya. Ton, simak Ton. Apakah kompensasi diberikan secara merata atau tidak bagi karyawan? Yang pertama, kompensasi ini kan dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi non finansial dan kompensasi finansial. Untuk kompensasi finansial, itu saya rasa tidak dibagikan secara merata karena itu diberikan kepada karyawan yang tidak bagus dan karyawan itu diberikan yang seperti yang tempat kerja yang nyaman atau tempat parkir yang baik. Non finansial untuk semua karyawannya disamakan. Untuk kompensasi yang saya rasa tidak. Baiklah. Saudara Sudah jelas. Herdo Sirat. Tolong Pertanyaan ulangi. lagi, pertanyaan tadi ya. Ya, tolong diulangi. Ya. Tolong diulangin. Kalian memiliki perusahaan, baru merintis perusahaan kan?
Apakah kalian langsung memperlakukan sistem kompensasi bagi karyawan yang berprestasi atau memiliki trik lain untuk mempertahankan karyawan tersebut? Terima kasih. Perusahaannya baru dirintis. Ya. Menurut saya jika suatu perusahaan baru mau mulai berkembang, sebaiknya untuk pemberian kompensasi diberikan hanya untuk orang-orang yang berkompeten di organisasi di perusahaan tersebut. Sebab karena bisa kalau diberikan kepada semua karyawan bisa terjadi bangkrut. Untuk mempertahankan karyawan, saya rasa cukup memberikan kompensasi seperti lingkungan kerja yang nyaman, seperti kenyamanan tempat kerja, dan lingkungan, sehingga mereka betah di perusahaan tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Sirat Barat. Bagaimana suatu perusahaan, bagaimana jika suatu perusahaan tidak memberlakukan kompensasi? Apa yang akan terjadi dengan perusahaan tersebut? Ya Allah, suara apa itu ya Allah? Tidak menerapkan sistem kompensasi, hal yang terjadi yang pertama itu mempertahankan karyawan yang berkompeten di perusahaan tersebut. Kedua, sukar untuk berkembang. Yang ketiga, bisa mengalami kebangkrutan. Seperti itu. Bagaimana Saudara Sirat? Oke, terima kasih kepada Saudara Anton. Oke, asik, oke. Erdo. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 8. Demikian presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.